Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Yes. Ya. Nah adik-adik, kita jumpa lagi dalam ibadah online hari Minggu ini tanggal 29 November 2020. Nah, sekarang kita mau mengingatkan adik-adik lagi ya. Kita kalau mau ibadah, ingat apa? Mandi dulu dan pakai baju yang rapi ya. Tidak boleh sambil mainan, oke? Ya kan, Kak? Betul. Iya. Kalau sambil makan boleh nggak? Oh ya nggak boleh. Nggak boleh. Ya sudahlah. Iya. Nah, sekarang adik-adik kita mau mendengarkan Kak Ria mau membacakan khotbah dan salam, ya? Yuk, Kak Ria. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Iya. Nah, sekarang untuk memulai ibadah ini kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Lagunya apa ya ini ya? Apa ya? Yang dinyanyi apa ya? Nah, lagu apa itu, Kak? Yesus pokok. Iya, Yesus. Ayo semua adik-adik di rumah gerak ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Nah adik-adik, minggu kemarin kita ada ayat hafalan ya. Siapa yang masih ingat? Nah kalau yang nggak ingat, sekarang Kak Ria mau bacain ayat hafalan minggu kemarin. Ayat hafalannya diambilkan dari kitab Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Iya, adik-adik, hari ini kita udah mendengarkan tadi tuh Kak Ria membacakan ayat hafalan minggu lalu tanggal 22 November 2020. Nah, sekarang setelah Kak Ria membacakan ayat hafalan, Kak Ria, Kak Uri, dan Kak Berta, kita mau ngajak adik-adik semua untuk bernyanyi. Kita akan menggunakan gerakan seperti ini. Nah, gerakan apa? Membuka Alkitab, membaca Alkitab. Jadi, kita akan memuji Tuhan dengan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau
Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih Bapa karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami Bapa, buka hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Kak Ria mau cerita tentang seorang anak yang bernama Gracia Evifania. Ada tahu nggak Gracia itu yang mana? Nah, adik-adik, dengerin ya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Bersama-sama.
Gracia ini adalah anak dari pasangan Bapak Suryadi dan Ibu Yuliana. Nah, Gracia ini merupakan anak keempat dari pasangan Bapak Yadi dan Ibu Yuli. Tapi adik-adik, Gracia ini waktu lahir dia memiliki kelainan. Jadi dokter mengatakan kepada ibu dan bapaknya Gracia kalau Gracia ini ada sebuah selaput yang menutupi matanya, sehingga kemungkinan Gracia tidak bisa melihat untuk selamanya. Namun adik-adik tahu nggak, walaupun Gracia tidak bisa melihat, nah Tuhan punya rencana yang lain buat Gracia. Gracia diberkati supaya dia bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, sewaktu pertumbuhan Gracia nih, dia waktu umur 3 tahun dia sudah bisa main piano, sudah bisa nyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, siapa yang di rumah bisa main alat musik kayak piano atau mungkin yang lainnya. Nah, adik-adik, tadinya waktu orang tua Gracia ini tahu kalau Gracia memiliki kelainan, mereka sedih, dan bapaknya Gracia itu sudah putus asa. Kenapa kok Tuhan ngasih cobaan ke mereka seberat ini? Namun ada satu ayat dalam Alkitab yang menguatkan bapaknya Gracia, yaitu dari Yohanes 9 ayat 2-3 yang bunyinya demikian. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Nah, ayat itulah yang menguatkan kedua orang tua Gracia. Nah, walau demikian, Gracia yang tumbuh dengan cepat, dia juga mengikuti lomba-lomba adik-adik. Dia mengikuti lomba nyanyi, sehingga dia mendapatkan juara 1 dan membanggakan orang tuanya. Nah, waktu Gracia ini ikut lomba nyanyi di Jakarta, dia menang juara 3 dan dia bertemu dengan seorang penulis lagu. Kemudian Gracia dibuatkan lagu dan Gracia diminta untuk rekaman. Akhirnya karena Gracia orangnya cerdas, dia melakukan rekaman dengan baik dan mempunyai album rohani. Keren ya, hebat Gracia. Walaupun dia memiliki kekurangan, tapi Tuhan memberikan kelebihan yang sangat luar biasa buat Gracia. Nah, adik-adik di rumah juga harus contoh Gracia ya. Nah, adik-adik harus mau mengikuti rancangan Tuhan. Walaupun kita belum tahu apa yang Tuhan rencanakan kepada kita, tapi kita harus tetap taat mengikuti apa yang sudah Tuhan rencanakan kepada kita. Tuhan Yesus itu baik loh. Walaupun kita dalam kesusahan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi Tuhan akan tetap menggandeng tangan kita dan menuntun kita menuju rencananya yang indah. Ya adik-adik ya. Jadi adik-adik di rumah yang masih lebih beruntung dari Gracia harus tetap semangat buat memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan gak boleh bandel juga sama orang tua. Oke? Ya, begitulah firman Tuhan yang menceritakan tentang Gracia. Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya, saat ini kita akan membaca. Minggu ini kita ada ayat hafalan ya. Kita akan membaca ayat hafalannya dari Yeremia 29 ayat 11. Diingat-ingat, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, itu ya ayat hafalan kita minggu ini. Nah, adik-adik, setelah tadi kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saat ini tiba saatnya kita apa? Kita membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, untuk kita mengumpulkan persembahan, diiring lagu apa, Kak? Sungai Sukacita. Setelah kita tadi mengumpulkan persembahan, saatnya kita membawa persembahan kita di dalam doa. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Berdoanya dengan sikap yang bagus, mata ditutup, tidak boleh tengok-tengok ya. Ayo adik-adik semua kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami, untuk kami selalu mempunyai hati yang melayani untuk Engkau Tuhan. Siapapun kami, walaupun kami anak-anak, kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai setiap hidup kami untuk melayani Engkau. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang setia akan Engkau dan selalu mau melayani Engkau Tuhan. Beri kami hati yang lembut, beri kami hati yang rendah hati sebagai anak-anak. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan persembahan kami, biarlah semuanya ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh tercurah atas hidup kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu semua mau serahkan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Dan saat ini juga Tuhan, kami bersama-sama berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Engkau telah mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama mengakui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, sekarang kita sudah mau mengakhiri ibadah ini. Nah, sekarang waktunya bagi kita semua untuk mendengarkan pengutusan dan berkat. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Jumpa lagi minggu yang akan datang. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, dan selalu pakai maskermu.